Halo Bu Risma. Halo Pak, wah terpental tadi Pak. Iya jaringannya. Iya. Oh kata mau kita mulai aja ya, lanjut aja. Ini. Iya Bu. Iya, oke. Suaranya jelas, Bu Dini. Jelas Biar Bu. kita sekaligus melakukan rekaman ya, kita rekam langsung ya. Iya. Ini saya sudah mulai rekam ya. Oh iya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. The recording has started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu hebat serta Vikon yang ada di room meeting kita sore ini. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu hebat dalam Vikon pelatihan aksi pada sore ini yang mengangkat materi tentang Google Classroom. Jadikan kelas dalam zaman. Mengawali segala sesuatunya, pada sore hari ini bertindak sebagai presenter adalah Pak Dadan Daud SS, guru Man 2 Cirebon, dan ditemani oleh presenter kita, moderator kita yaitu Ibu Dini Waryastuti SPD, guru SMA Pancabudi, dan saya sendiri Desmaliza SPD SD, guru SD Negeri 021 Pendekar Bahan Rokan Hilir selaku host. Baik Bapak Ibu, Vikon kita pada sore ini di bawah bimbingan Bapak Sri Wahono selaku instruktur. Baiklah Bapak Ibu hebat semuanya, sebelum kita mulai terlebih dahulu, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Vikon diserahkan ke moderator, izinkan saya menyampaikan beberapa peraturan Vikon pada sore ini. Pertama, peserta Vikon dilarang mengaktifkan mikrofon selama presenter menyampaikan materi. Jadi, yang merasa mic-nya masih hidup atau unmute, mohon di-mute sekarang. Terima kasih. Yang kedua, peserta akan diberi waktu untuk bertanya dengan cara menuliskan di kolom chat atau bertanya langsung dengan cara mengaktifkan mikrofonnya. Peserta yang ingin berbicara kepada pemateri dapat berbicara setelah moderator mempersilakan bertanya. Ketiga, peserta dilarang membuat kegaduhan selama materi dipaparkan oleh presenter. Yang keempat, hal terakhir yang sangat penting adalah peserta, moderator, presenter, dan host wajib mengisi daftar hadir. Nanti link daftar hadir akan di-share di kolom chat. Baiklah Bapak Ibu hebat peserta Vikon, acara kita mulai yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Dini Waryastuti. Kepada Ibu kami persilakan. Ibu silakan. Bu Dini. Terima kasih Bu Desma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia yang telah bergabung di room meeting ini. Di sini presenter kita ada Pak Dadan Daud SS dari Man 2 Cirebon. Beliau akan membawakan materi mengenai Google Classroom, yang mana dengan aplikasi Google Classroom ini akan menjadikan kelas di dalam genggaman kita. Nah, jadi berikut CV beliau. Beliau itu lahir di Garut pada tanggal 1 Agustus 1968, kuliah di Unpad, tugas di Man 2 Cirebon, mengajar sosiologi, dan memiliki 1 orang istri dengan 3 anak laki-laki.
kepada Bapak Dadan Daud mengenai tata cara meeting kita hari ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Desmaliza. Maka saya kembalikan ke Pak Dadan Daud untuk memulai membuka materinya. Silakan Pak Dadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang sudah hadir di kami yang khusus untuk Pak Wako yang saya yakin saat ini mungkin Pak Wako dari Pak Wako dari kami mengambil untuk beberapa sangat sibuk. Dan saya yakin teman-teman juga bersama. Halo Pak Dadan, halo Pak Dadan, izin bersih Pak Dadan, halo. Sekali lagi saya akan kasih desa di tengah Izin bersih Pak Dadan, halo. sendiri sekarang sudah mudah-mudahan segera dihibur kembali. Izin bersih Pak Dadan, halo. Ya, Mic-nya nomor 1 dimatikan dulu Pak. Yang laptop tolong dimatikan. Yang laptop mic-nya biar tidak noise Pak. laptop sekarang sama ya Pak. Yang digunakan untuk bicara yang mana ini, HP atau laptop Pak? Saya coba dua-duanya nih Pak. Oh salah satu aja. Yang laptopnya dimatikan, yang untuk bicara yang HP aja Pak. Oke sudah kayak sudah Pak. Ini udah saya mute-kan satu ini Pak. Wow. Iya betul ya. Lanjut. Iya. Iya udah saya mute-kan satu. Ya Bu. Iya lanjut Pak. Oke. Berbahagia sekali saya pada hari ini dengan kesibukan masing-masing Bapak Ibu semuanya. Kita di sore hari ini sharing saja, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat berpengalaman tentang materi ini. Ini adalah materi yang barangkali di Bapak Ibu ini sudah biasa menggunakan Google Classroom. Saya sore hari ini ingin berbagi saja dengan Bapak Ibu semuanya. Ini adalah sebuah aplikasi gratis yang disediakan Google untuk membantu para guru atau tenaga pendidik lainnya dalam proses belajar mengajar. Apalagi pada saat ini kita tahu sendiri kita diharuskan untuk belajar mengajar dari rumah. Rasa-rasanya platform ini sangat pas sekali digunakan ketika keadaan yang sedang ada di masa ini. Google Classroom adalah sebuah aplikasi yang digagas atau diinisiasi oleh Google yang resmi dirilis pada Mei 2014 sebagai bagian dari proyek di Google Suite for Education. Google kemudian meluncurkan Google Classroom dalam versi sendiri, sehingga ini akan memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu untuk menjadikan Halo Pak Dadan. Halo Pak Dadan. Ya gimana Bu? PPT-nya tak tampil ini Pak. Apanya? PPT-nya nggak jalan sepertinya Pak. Oh di saya tampil nih Bu. Tampil ya. Ya. Gimana Bu, tampil nggak Bu? Tampil tapi nggak jalan ya. Budi ini bagaimana?
tampil kok. Nah, itu baru, Pak. Jalan dah PPT-nya. Ya? Ini malah hilang ini PPT-nya. Enggak, hilang. Coba share Coba lagi. Bu Coba share lagi, Bu Pak. Risma lagi. Share lagi dari Bu Risma coba. Itu kayaknya udah ini. Kadang HP-nya pakai laptop atau HP-nya bisa dimatikan Pak, biar nggak noise Pak. Bicaranya pakai laptop bisa Pak. Ya? Bicaranya pakai laptop aja, yang HP bisa dimatikan aja, nggak usah pakai Google aja ya Pak. Kayaknya berat Boleh, Bu. kayaknya. Iya. Boleh. Bentar. Sudah, gimana Pak? Nah, ini lebih jelas. Oke, boleh saya lanjutkan. Halo? Halo? Iya Pak, bisa lanjut. Oke. Jadi Google Classroom ini adalah sebuah aplikasi yang tersedia untuk perangkat iOS dan juga Android. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah sebagai bagian integral dari di Google Suite ya. Jadi aplikasi ini saling terkait dengan beberapa aplikasi lain yang ada dalam Google seperti misalnya Google Drive, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, dan juga Gmail yang secara bersama-sama untuk mendukung proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi bisa untuk berkomunikasi dan sebagainya. Jadi ini sangat luar biasa. Aplikasi ini tidak berdiri sendiri, saling terkait dengan beberapa aplikasi yang lain yang digagas oleh Google itu sendiri. Kemudian beberapa hal yang mensyaratkan supaya kita bisa terhubung ke Google Classroom. Salah satunya apabila Bapak, Ibu guru dan juga siswa ketika mau masuk ke Google Classroom, salah satunya harus mempunyai akun Google. Saya yakin semuanya hari-hari ini sudah tidak asing lagi, semua punya akun Google. Sehingga kita bisa membuat kelas ataupun bergabung dengan kelas yang sudah dibuat oleh pengguna lain atau oleh guru lain atau oleh lembaga lain. Atau dalam hal ini ada guru yang sudah menggunakan Classroom, maka kita bisa join dengan Classroom tersebut itu bagi siswa. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Google Classroom ini jadi menggabungkan beberapa aplikasi, ada Google Drive, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Gmail, dan Google Calendar. Ini sangat luar biasa sekali, sehingga akan memudahkan ketika kita membuat mendistribusikan penugasan untuk menulis, berkomunikasi, juga penjadwalan. Itu sudah ada dalam Google Calendar. Ketika kita mau buat slide atau biasa kita PowerPoint, itu sudah ada di Google Slide, di Google Sheet. Ini juga yang kalau kita kenal selama ini kita sering memakai aplikasi yang disediakan oleh Microsoft Excel. Kemudian ada juga Google Site, itu adalah sebuah aplikasi yang sangat powerful, itu bisa berguna ketika kita mau membuat website. Ini dalam jangka waktu yang singkat kita bisa membuat website. Nah, kemudian fitur-fitur apa saja sih yang ada dalam Google Classroom ini? Ada beberapa fitur utama yang ada dalam Google Classroom. Yang pertama itu ada untuk penugasan, yang kedua ada penilaian, yang ketiga ada komunikasi, yang keempat ada arsip pembelajaran,
Yang kelima ada aplikasi mobile. Nah, penugasan ini adalah salah satu cara ketika kita mau memberikan materi atau tugas dengan berbagai media yang tersedia. Kemudian yang kedua ada penilaian. Ini dilakukan untuk menilai tugas-tugas yang sudah kita berikan dengan rubrik atau tanpa rubrik. Jadi pada saat kita memberikan tugas, biasanya tugas itu akan diperiksa langsung dan itu akan dikembalikan lagi kepada pemberi tugas. Kemudian yang selanjutnya ada komunikasi. Nah, di sini kita bisa berkomunikasi kalau kita membuka kelas untuk siswa, maka kita bisa berkomunikasi dengan siswa via forum. Di situ ada forum. Kita bisa menginformasikan kegiatan apa yang akan dilakukan dan siswa juga bisa memberikan komentar di forum tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada arsip pembelajaran. Itu tempat untuk menyimpan kelas ke ruang arsip. Jadi aplikasi ini tersedia dalam versi iOS dan Android yang memungkinkan untuk mengirim foto, video sebagai penugasan serta membagikan file dari aplikasi yang lain. Bahkan Google Classroom ini juga bisa diaplikasikan dengan beberapa aplikasi yang lain. Ada misalnya kalau kita mau buat kuis bisa pakai Kahoot atau pakai Quizzes dan sebagainya. Ini sangat menarik sekali bisa menggunakan Classroom ini. Kemudian, bagaimana ketika kita mau membuat kelas pembelajaran? Salah satu caranya kita untuk masuk ke Google Classroom itu bisa mengetikkan di browsernya. Ini ada ketikan Classroom Google. Kemudian login dengan user dan password atau akun Google yang kita miliki. Atau kalau misalnya dari HP, biasanya kita bisa menginstal ada aplikasi Google Classroom, itu otomatis kita akan bisa tersambung dengan Google Classroom. Nah, ini kalau untuk pengguna perangkat seluler, kita tinggal unduh, kemudian tinggal dipasang aplikasi di situ, lalu masuk menggunakan aplikasi Google itu sendiri. Nah, setelah kita masuk, nanti kita akan berikan gambar bagaimana misalnya kita masuk menggunakan akun yang kita miliki. Setelah masuk, maka kemudian klik icon plus di pojok kanan atas. Kemudian nanti kalau kita sebagai guru, maka tinggal pilih create kelas atau buat kelas. Tetapi kalau misalnya kita ikut ke sebuah kegiatan pelatihan atau kursus, maka kita tinggal ikut join. Salah satu, jadi sangat gampang sekali kalau Bapak Ibu mau membuat kelas 5 menit itu sudah jadi. Kita bisa membuat kelas digital dalam waktu 5 menit. Yang mungkin yang agak lama itu bagaimana mengisi kelas tersebut, berisi materi, kemudian penugasan dan sebagainya. Nah, kemudian setelah mencentang persetujuan ini wajib ya. Ini tadi bahwa tombol klik. Kemudian tadi bahwa kelas online itu sudah ada dalam genggaman kita. Jadi kita tinggal mengetikkan di browser. Kemudian nanti di situ ada pilihan akun apa yang akan kita gunakan, akun yang kita miliki. Kemudian kalau sudah disetujui itu tinggal langsung nanti ada tanda plus, kemudian bisa join ataupun kita buat kelas, itu sudah jadi. Kemudian supaya kelasnya ini lebih menarik, Google ini sudah menyediakan berbagai tema yang disesuaikan dengan jenis mata pelajarannya. Jadi di situ sudah disediakan ketika sudah buat kelas, misalnya kita mengajar di kelas IPA, IPS, bahasa, itu kita bisa sesuaikan
tema-temanya yang menggambarkan dari kelas-kelas tersebut. Olahraga, matematik, seni, bahasa, dan lain-lain gitu. Ataupun kita bisa mengunggahnya dari kita sendiri. Nah, untuk memudahkan, ini sebaiknya penamaan kelas ini diikuti dengan kode kelas dan jam agar lebih mudah ketika kita mengingat-ingatnya. Atau bisa saja misalnya kalau saya kebetulan misalnya di SMA itu ada kelas PS 11, misalnya saya mengajar kelas 11 IPS 1, IPS 2, IPS 3 dan seterusnya. Kalau 12 IPS 1, IPS 3 dan seterusnya. Ataupun bisa ditambah misalnya kita dengan jam berapa kita mengajar. Nah, ini sudah selesailah kita buat kelas. Kemudian bagaimana cara mengundang siswa atau peserta? Menggunakan kode kelas. Nah, ketika kita sudah membuat kelas, maka di situ nanti akan muncul yang namanya kode kelas. Jadi di bawah judul kelas itu akan muncul nama kelas. Di bawah judul itu ada nama kelas, kemudian di situ ada kode kelas. Biasanya berupa kombinasi antara angka dan huruf. Kode kelas ini yang kemudian kita bisa berikan kepada para peserta. Jadi para peserta tadi akan mengikuti kelas kita dengan nanti memasukkan kode yang kita berikan. Atau kita bisa mengirimkannya ke grup-grup WhatsApp kelas misalnya supaya lebih mudah. Kita bagikan saja kodenya ke kelas, kemudian mereka sudah join sendiri ke kelas kita. Nah, ini salah satu contoh, misalnya ini ada kode di kelas. Ini contoh kode kelas yang dibagikan kepada para siswa. Ini kelasnya, ini kebetulan ini saya contohnya ini ada salah satu contoh, misalnya ini ada sebuah kegiatan workshop literasi. Nah, peserta yang menerima kode kelas lalu memasukkan kode tersebut pada dashboard Google Classroom sehingga tergabung dengan kelas. Cara ini efektif digunakan apabila kita tidak tahu alamat email para siswa. Kalau kita tahu itu lebih gampang, tapi kadang-kadang banyak siswa yang lupa emailnya. Jadi udah saja kita berikan kodenya, mereka suruh gabung sendiri. Kalau tidak bisa gitu kan melalui kode tadi, nanti di kemudian hari kita bisa memasukkannya melalui email. Ini yang kedua tadi kita bisa mengirim undangan ini lewat email. Jadi di situ nanti kita tinggal memasukkan siswa-siswa itu berdasarkan email para siswa yang email apapun yang para siswa miliki gitu. Sehingga ini akan langsung tergabung di kelas kita. Jadi di sini harus tahu alamat email masing-masing siswa. Nah, di sini diklik di halaman people atau anggota di bagian atas dashboard, itu akan muncul dua opsi. Kita mengundang orang lain sebagai guru atau sebagai student, siswa ya, situ. Ya, ini ketika kita masuk ini ada kita pilih guru ataupun siswa. Nah, untuk bisa mengundang banyak orang sekaligus, masukkan alamat email masing-masing dan pisahkan dengan tanda koma. Itu sudah terbiasa barangkali ya. Jadi kita mengundang sekaligus beberapa siswa, berdasarkan emailnya ini tinggal memasukkan saja alamat emailnya, kemudian klik tombol invite.
Kemudian ruang Google Classroom ini terdiri dari 4 bagian. Ada forum, tadi sudah saya sampaikan di awal, ada forum itu untuk berkomunikasi dengan siswa atau stream. Kemudian ada classbook atau tugas kelas. Kemudian ada people atau anggota. Kemudian yang selanjutnya ada grades atau nilai, ini untuk melakukan penilaian. Jadi di dashboard Google Classroom itu ada 4 bagian, jadi ada forum, ada classroom atau tugas, ada people, anggota. Jadi kita bisa melihat siapa saja sih yang sudah tergabung di kelas kita itu. Nanti kita bisa melihat di anggota sudah berapa orang sih yang gabung di kelas kita itu. Apakah sudah semuanya atau masih ada yang belum. Ini ada 4 bagian di Google Classroom tersebut. Nah, ini forum atau stream ini adalah halaman aktivitas yang menampilkan pengumuman, serta pertanyaan atau diskusi, materi atau bahan pengajaran, dan tugas yang diberikan guru. Di halaman ini, guru dan siswa bisa langsung saling berinteraksi. Di halaman forum ini bisa langsung berinteraksi. Sayangnya karena ini terintegrasi dengan email, setiap interaksi meskipun hanya komentar mendapatkan notifikasi email. Ini kadang-kadang ini yang seringkali mengganggu karena banyak sekali interaksi antara misalnya guru dengan siswa karena melalui email misalnya, maka seringkali ini masuk notifikasi. Dari satu sisi mungkin ini juga sebagai peringatan buat kita, oh ini ternyata kita diperhatikan oleh siswa, banyak menerima komentar. Ini adalah isi dari forum atau stream ini. Yang selanjutnya ini adalah classwork atau tugas kelas. Adalah halaman yang digunakan untuk membuat tugas atau membuat materi pengajaran. Jadi, di situ kita bisa memberikan tugas apa saja yang akan kita berikan. Kemudian yang selanjutnya ada grade atau nilai, adalah halaman untuk mengatur penilaian dari setiap tugas yang diberikan. Jadi di sini sudah sangat praktis, tidak lagi repot-repot. Sudah ada bagian yang untuk melakukan penilaian terhadap tugas-tugas atau kuis-kuis yang kita berikan kepada para siswa. Nah ini, Bapak Ibu bisa lihat di sini bagaimana cara kita membuat tugas kelas di Google Classroom. Ini ada buka halaman Classroom atau tugas kelas, lalu klik create, pilih jenis tugas atau materi. Ini sudah ada, tinggal kita pilih tugas kuis, pertanyaan, materi, atau gunakan misalnya ada postingan yang sudah pernah kita berikan. Ini juga kita bisa lihat, ini juga terkait dengan Google Calendar, dan nanti ada juga folder Drive Class. Jadi kita tinggal menambahkan tanda plus itu buat kita tinggal klik tugas saja, tugas kuis, pertanyaan, materi, ataupun menggunakan postingan yang dulu pernah diberikan oleh kita. Jadi pilih jenis tugas atau materi. Kemudian di sini yang selanjutnya isi judul dan deskripsinya. Jika ada tambahan file, tambahkan add atau buat sendiri tambahannya. Di sisi kanan pilih penerima tugas materi yang diberikan. Kemudian nilai hingga batas waktu pengumpulan tugas. Nah, kalau kita mau, nanti kita bisa setting sedemikian rupa nilai itu harus tugas itu harus dikumpulkan kapan. Gitu. Ataupun karena misalnya kita mengetahui bahwa siswa tersebut punya kendala-kendala tertentu, kalau kita batasi misalnya agak kesulitan, kita tidak bisa memberikan batasan batas akhir misalnya pengumpulan tugasnya. Kemudian jika kita memilih materi, tidak ada kolom nilai dan batas waktu, hanya ada pilihan menu penerima materi dan topik. Jadi kalau kita memilih materi,
Kemudian yang selanjutnya, setelah selesai, klik tombol posting atau assign di pojok kanan. Jadi kalau kita sudah buat misalnya materi, tugas, atau kuis, nanti kita tinggal klik tombol posting atau kita kirimkan ke pojok kanan. Kita juga bisa menjadwalkan atau menyimpan tugas itu sebagai draft. Kalau misalnya kita belum selesai, kita baru buat ini rencana tugas untuk hari Rabu, itu bisa kita buat di jadwal ada terkait dengan kalender. Kemudian untuk membuat materi kelas ini hampir sama dengan tadi, tinggal pilih tanda plus, kemudian di bagian kanan bawah, kemudian pilih jenis materi yang akan digunakan. Misalnya ada buat pengumuman, menu ini digunakan untuk memberikan informasi kepada siswa. Informasi dapat dilampirkan berupa materi, video, atau link yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi ini sangat enak sekali, kita bisa memberikan materi ini bukan hanya teks saja, tapi juga bisa berupa gambar, bisa video, atau kita lautkan dengan link yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian tadi kalau buat tugas, tadi kalau kita buat tugas, maka kita sebagai guru ini dapat mengatur batas waktu kepada siswa dalam mengupload tugas. Bisa saja, misalkan kita dibatas, misalnya kalau kita memberikan tugas ini 2 hari, misalnya kalau hari ini berarti 2 hari berikutnya harus sudah mengumpulkan tugas. Nanti kalau misalnya siswa-siswa terlambat itu akan berpengaruh terhadap nanti penilaian. Kemudian yang bagian selanjutnya adalah pertanyaan. Digunakan untuk memberikan pertanyaan kepada siswa. Jawaban dari siswa ini bisa berupa komentar. Yang selanjutnya adalah kembali gunakan. Nah, ini digunakan untuk mengepost kembali tugas yang telah diberikan agar dapat digunakan oleh kelas lain. Nah, hal ini sangat berguna ketika kita mengajar di beberapa kelas. Mungkin kita pernah memberikan tugas ini di kelas A. Kemudian kita tidak sekaligus waktu itu mengirimkannya ke kelas B. Maka apa yang sudah dipergunakan di kelas A tersebut kita bisa gunakan di kelas yang lain. Kemudian ini di bagian dashboard kelas ini ada menu aliran yang dapat melihat tentang daftar tugas. Selain itu berbagi pesan atau memberi komentar pada item tugas dalam kelas kapan saja. Nah, pada dashboard di kelas ini terdapat 3 menu, yaitu ada menu aliran, digunakan untuk menampilkan daftar tugas yang diberikan kepada siswa. Kemudian siswa itu sendiri tadi, siswa atau people ya, digunakan untuk menampilkan daftar siswa yang telah bergabung di dalam kelas. Pada menu ini juga terdapat kode join kelas yang digunakan untuk bergabung. Kemudian tentang berisi deskripsi kelas. Nah, ini join kelas. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa kalau misalnya siswa mau bergabung, ini bisa menggunakan kode yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Jadi dia bisa ikut bergabung dan memasukkan kode yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Kode inilah yang nanti diberikan kepada siswa. Kemudian untuk dapat melihat daftar kelas yang dibuat oleh kita, maka dapat dilakukan dengan memilih kelas menu utama pada bagian kiri atas, kemudian pilih kelas. Jadi kita sudah buat kelas digital ini berapa kelas, nanti itu bisa dilihat di bagian sebelah kiri, itu ada garis-garis sampai ke 5 atau berapa, nanti kita bisa lihat, oh ada kelas berapa, oh ada IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, sampai mungkin berapa kelas yang sudah kita ajar. Ini sudah barangkali tadi kalau misalnya
menggunakan Google Classroom bagi siswa ada dua cara. Satu, dia bisa diundang lewat email oleh gurunya, ataupun mereka masuk melalui Google Classroom ini menggunakan browsernya, kemudian ketikkan Classroom Google, kemudian login dan tadi memasukkan kode kelas yang dibagikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini tentang bagaimana menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Apabila guru memberi materi atau tugas, ini akan muncul di halaman forum. Jadi silakan klik tautannya. Nah, kita akan diarahkan ke halaman tugas kelas atau classroom. Setiap tambahan file akan diintegrasikan dengan Google Doc, Google Sheet, Google Spreadsheet gitu ya, seperti Excel gitu ya, sehingga kita bisa mengeditnya secara langsung. Jadi sangat luar biasa. Kita di sana ketika kita mau buat tugas, apakah kita mau menggunakan materi yang sudah apa, link-link yang ada di Google Classroom, ataupun kita bisa misalnya kita sudah buat sesi sebelumnya, tinggal di kopikan linknya bisa dimasukkan langsung ke Google Classroom. Kemudian jika tugasnya sudah selesai kita kerjakan, kita bisa menyerahkan dengan mengklik tombol serahkan atau assign. Nah, itu barangkali beberapa hal yang berkaitan dengan Google Classroom ini, Bapak Ibu semuanya. Saya yakin ini bukan hal yang aneh lagi, tapi menurut saya ini adalah sebuah platform yang sangat luar biasa dibandingkan dengan e-learning yang lain. Ini agak sulit kalau Google Classroom. Saya dapati ini sangat praktis dan ekonomis gitu. Sehingga kita bisa mengecek kapan saja, di mana saja, yang penting jaringan internetnya ada. Kita bisa melihat, bisa mengirimkan tugas ke para siswa yang tergabung dalam Google Class. Itu saja Bu Nini. Terima kasih, barangkali ada tanggapan dari teman-teman yang lain, dipersilakan. Terima kasih. Halo. Halo Pak Dadan. Ya. Boleh bertanya ya? Ya, mangga. Jadi Dari siapa Pak Dadan? Pak Dianto. Dianto Widodo. Untuk memasukkan guru, saya lihat ada menu guru di presentasi Bapak, ada menu guru, artinya kita bisa memasukkan guru. Caranya bagaimana dan fungsinya apa? Cara kerjanya, fungsi guru itu sendiri, guru kedua. Terima kasih Pak. yang mana nih Pak? Fungsi untuk menambahkan guru. Oh, ada menu. Jadi kita bisa menambahkan teman kita, misalnya kita mau dengan Bapak Ibu guru yang lain, maka kita menambahkan Bapak Ibu guru tersebut untuk bersama-sama mengajar di kelas kita gitu. Jadi yang penting misalnya kita tahu alamat saya Dianto mau mengajar di kelas saya, gitu Pak. Dengan akun email apa? Akun kelas yang sudah kami dengan akun email atau dengan email, cara memasukkannya dengan email atau akun Google Class. Kita bisa undang dengan email Pak. Ya, email. Undang dengan email gitu. Kita masukkan emailnya. Gitu Pak. Jadi kita bisa kolaboratif. Di satu kelas itu bisa terkoyong. This session is no longer being recorded. The recording has started. Gitu Pak. Jadi kalau kita mau ikutan di kelas yang saya ajar, Bapak bisa ikut. Saya undang misalnya untuk mengajar di kelas saya, bisa Pak gitu. Iya. Itu Pak.
Halo Bu Dini. Iya Pak, Assalamualaikum. Halo Bu Dini. Assalamualaikum, kedengaran suara saya Pak? Salam. Iya, tadi saya agak kesusahan ngapakan unmute-nya tadi. Terima kasih kepada Pak apa tadi yang bertanya ya, Pak Gianto ya? Iya Pak, terima kasih Pak Gianto. Terima kasih Pak Gianto atas pertanyaannya. Nah, ini merupakan materi yang menarik ya. Yang biasanya kelas itu hanya ada di satu tempat, ini kita bisa ada di dalam genggaman kita, dimanapun kita berada kita dapat mengontrol kelas itu, baik tugas siswa ataupun kelasnya itu sendiri. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu. Kalau jika masih ada lagi yang mau bertanya, masih kita buka sesi tanya jawab. Ya, monggo Bapak Ibu sharing saja ini. Mungkin di antara Bapak Ibu ada juga mungkin ada juga yang sudah menggunakan Classroom, bisa berbagi cerita, pengalaman. Ya, mangga Bapak Ibu. Yang mau bertanya atau pengalaman. Ini kita tinggal 5 peserta lagi nih ya Pak Dadan. Ya. Ini tinggal 5 peserta lagi. Tadi Bu Arlis tadi keluar karena jaringannya nggak baik katanya. Suaranya putus-putus karena jaringan. Iya. Pak Waho tadi juga mau live juga karena mau masuk ke meeting lain. Ya. Jadi tinggal berapa orang lagi? 5 lagi nih Pak. Tinggal 5. Pak Gianto ada di sini, Bu Desma. Ya, barangkali dari pengalaman. Gianto barangkali. Pak Dadan, saya boleh ya Pak sedikit ya Pak? Ya. Boleh, banyak juga boleh. Hanya berbagi cerita saja mengenai Google Classroom. Nah, kalau kita biasa itu kan membuat tugas kepada siswa itu kan pasti ada deadline-nya tuh, kapan terakhir dikumpulkan. Nah, di sini kan di dalam Google Classroom ini ada seperti yang Bapak jelaskan tadi, timingnya ya, timing pengerjaannya mengikuti kalender dan waktu yang tersedia di dalam Google itu tersendiri. Nah, jadi pengalaman saya sedikit, selama COVID ini saya gunakan Classroom, lebih aktif menggunakan Classroom memang. Lewat sedikit saja dari yang sudah kita tentukan di jadwal kelas itu, maka siswa nggak bisa lagi ngirim tugas tersebut gitu. Nah, jadi anak-anak itu jadi terpacu untuk lebih on time lagi sesuai dengan instruksi yang telah dari awal dijelaskan, terutama mengenai waktu pengerjaannya gitu. Itu sih salah satu dampak yang terasa sama saya, on time-nya anak-anak itu dalam mengerjakan tugas. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau berbagi cerita atau mungkin ada yang mau bertanya. Ya gitu Bu, jadi salah satunya saya melihat keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas. Kita juga bisa melihat ketepatan waktu. Iya. Tapi kita juga dalam kondisi seperti ini, saya sendiri sangat fleksibel lah gitu. Kita tidak bisa mematok dengan mengingat tidak semua siswa punya HP. Iya. Tidak setiap saat mereka harus berbagi dengan orang tuanya, kadang-kadang Benar. saya
fleksibel. Iya Pak, benar-benar. Itu salah satu kendala kita kalau online ini ya Pak ya. Ya, betul. Kecuali mungkin kalau di perkotaan ini agak berbeda. Di sekolah-sekolah yang nanti rata-rata menggunakan HP gitu, mendukung, jadi sangat luar biasa. Tapi saya terutama banyak siswanya yang tinggal di pesantren, kemudian juga punya keterbatasan, Iya Pak. saya tidak bisa memakai kadang-kadang tidak bisa. Tapi kalau misalnya kita sudah ada di kelas, ketika kita misalnya mau mengadakan kuis atau setelah itu saya bisa setting. Dan di kelas itu mereka HP dimanapun, Oke. gitu Bu. Siap Pak. Mangga dari Bapak Ibu yang lain barangkali punya pengalaman sangat menarik terkait dengan beberapa aplikasi yang lain, bisa kuis, bisa apalagi bisa apa Google formulir gitu. Ya, saya hanya satu kali kerja misalnya, tapi saya bisa share ke beberapa orang. Saya buatnya hanya satu kali materinya sama itu sekaligus saya buat satu itu bisa yang saya ajar dengan pelajaran. Halo Bapak. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi. Halo Bapak. Ibu Desma ada. Pak Gianto ada lagi. Iya Bapak. Mungkin kita Pak Dadan. Assalamualaikum Pak Dadan. Ya. Mungkin kita akhiri saja Pak Dadan, gimana? Soalnya ini cuma 5 tuh, ada cuman Pak Gianto, Pak Dadan, sama Bu Desma, sama saya saja sebenarnya. Tadi Pak Gianto sudah bertanya. Mungkin sudah bisa kita akhiri atau bagaimana menurut Bapak? Menurut Bu Desma? Ya sudah, ya Bu, karena tidak ada teman-teman yang lain. Kalau gitu, kalau share dengan Iya. pernah menggunakan. Ya sebenarnya ini materi yang menarik ya Bapak Ibu. Kalau tadi kita di sini rame, mungkin sharing kita lebih banyak lagi, lebih semakin menarik lagi materi ini ya Pak ya. Karena ini memang merupakan salah satu materi yang menarik memang untuk pembelajaran saat ini terutama ya. Oke ya Bapak, kita akhiri ya Pak Dadan. Kita buat kelas hanya dalam waktu 5 menit. Iya benar. Oke Bapak Ibu, terima kasih Pak Dadan yang telah menyampaikan materinya mengenai Google Classroom, kelas di dalam genggaman. Penjelasan yang sangat menarik, banyak informasi-informasi yang disampaikan Pak Dadan, terutama dalam praktek kita yang berhubungan dengan kondisi saat ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dadan bermanfaat bagi kita semua, menginspirasi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam meeting kali ini. Terima kasih Pak Dadan sebagai presenter. Terima kasih juga kepada Pak Waho sebagai instruktur. Saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih Bu Dini. Terima kasih Pak Dadan. Alhamdulillah, Vkom kita sore ini berjalan lancar. Baiklah Bapak Ibu hebat peserta Vkom. Demikianlah Vkom kita sore ini bersama presenter hebat kita Bapak Dadan Daud SS
dan moderator kita Ibu Dini Wardiastuti SPD, serta saya sendiri Desmaliza SPD SD selaku host. Ucapan ribuan terima kasih kita sampaikan buat Bapak Sri Wahono selaku instruktur hebat kita dalam Vicon kali ini. Akhir kata, izinkan kami untuk undur diri. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini, Bu Desi. luar biasa. Terima kasih kembali Pak Sama-sama Dadan. sukses Pak Dadan. Iya. Ini kita tutup ya Pak. Iya, Bu. Terima kasih sekali lagi Bu. Aduh, akan diri ini. Iya, sukses terus Bapak sama-sama. Pak Gianto, terima kasih Pak Gianto. Ini Iya, Pak. This session is no longer being recorded. sudah tinggal satu lagi. Goodbye.